Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Letizia Rosa Fauzi dengan NPM 24051050 134 dengan mata kuliah Praktikum Dasar Komputer. Saya berasal dari Departemen Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya susun yang berjudul Inovasi Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit Meningkatkan Nilai Tambah Produk Turunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kelapa sawit menjadi minyak. Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit melibatkan beberapa tahapan utama yang dimulai dengan pemanenan tandan buah segar, yaitu TBS yang matang. TBS kemudian dikukus untuk menghentikan proses enzimatis dan mempermudah pemisahan buah dari tandan. Setelah itu, buah sawit diolah melalui proses pengepresan untuk mengekstraksi minyak mentah yang dikenal sebagai crude palm oil yaitu CPO. Minyak ini kemudian dimurnikan melalui proses klarifikasi untuk memisahkan kotoran dan air, serta diikuti dengan pemurnian lebih lanjut, yaitu refining, guna menghasilkan minyak sawit berkualitas tinggi yang siap digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan, pangan, hingga produk industri. Terdapat juga manfaat minyak kelapa sawit, yaitu minyak kelapa sawit memiliki berbagai manfaat. Nah, baik dalam industri, pangan maupun non-pangan. Di dalam industri pangan, minyak sawit digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan margarin dan juga minyak goreng dan berbagai produk olahan seperti biskuit, coklat, dan es krim karena sifatnya yang stabil pada suhu tinggi dan kaya akan energi. Di luar pangan, minyak sawit dimanfaatkan dalam industri kosmetik seperti sabun dan produk pembersih karena kandungan asam lemaknya yang baik untuk kulit. Standar kualitas dan regulasi minyak kelapa sawit. Dan yang pertama itu ada standar kualitas. Nah, standar kualitas itu maksudnya pemerintah menetapkan standar kualitas minyak sawit untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan yang kedua ada regulasi, yaitu industri minyak sawit diawasi oleh lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketiga ada sertifikasi, yaitu sertifikasi RSPO, yaitu Round Table on Sustainable Palm Oil, menjamin keberlanjutan dan praktik baik dalam produksi minyak sawit. Selanjutnya ada inovasi dalam pengolahan kelapa sawit menjadi minyak. Salah satu inovasi unggulan dalam pengolahan kelapa sawit adalah pemanfaatan fraksi minyak kelapa sawit untuk menghasilkan bioplastik biodegradable sebagai alternatif plastik konvensional. Dengan teknologi polimerisasi modern, minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi PHA yang memiliki daya urai alami dan ramah lingkungan. Selain mengurangi dampak lingkungan akibat limbah plastik, inovasi ini juga meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit dengan membuka peluang pasar baru di industri kemasan ramah lingkungan dan alat medis sekali pakai, menjadikan kelapa sawit tidak hanya sebagai komoditas pangan, tetapi juga solusi berkelanjutan global. Nah, selanjutnya dampak penggunaan minyak kelapa sawit. Terdapat dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dan pertama adalah positif nih. Positif untuk ekonomi, yaitu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kedua, keberagaman produk, yaitu digunakan dalam makanan, kosmetik, biodiesel, dan produk rumah tangga lainnya. Yang ketiga ada efisiensi lahan, yaitu kelapa sawit memiliki produktivitas minyak. Nah, yang kedua ada dampak yang negatif. Yang pertama itu adalah kesehatan, yaitu penggunaan minyak sawit yang diolah tidak sehat, misalnya minyak terhidrogenasi, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kedua ada lingkungan, yaitu penggunaan besar-besaran mendorong ekspansi lahan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Baik, selanjutnya di sini ada tabel inovasi pengolahan minyak kelapa sawit. Nah, yang pertama tuh ada inovasi bioenergi dari minyak sawit. Nah,
Dia memiliki deskripsi singkat, yaitu mengolah minyak sawit menjadi bioplastik ramah lingkungan dan memiliki manfaat, yaitu kurangi limbah plastik, dukung pasar kemasan hijau. Nah, yang kedua itu ada minyak kelapa sawit premium. Nah, dia memiliki deskripsi singkat seperti produksi minyak goreng dengan tambahan nutrisi seperti vitamin A dan memiliki tingkatan manfaat kesehatan dan daya saing produk. Nah, yang ketiga itu ada ekstraksi senyawa aktif, memiliki deskripsi singkat, pisahkan karotenoid dan tokoferol untuk produk kesehatan dan memiliki manfaat tingkatkan nilai tambah untuk farmasi dan nutrisi. Dan yang terakhir adalah pupuk organik dan dari limbah, memiliki deskripsi singkat, ubah limbah cair sawit menjadi pupuk cair organik, dan memiliki manfaat kurangi limbah dukung pertanian ramah lingkungan. Sebenarnya banyak dari inovasinya, cuman saya hanya mengambil 4 saja, karena itu yang bisa diterapkan kepada kita di kalangan di sini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan nih tentang yang pertama adalah produk bioplastik. Nah, ya, maksudnya itu mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan baku bioplastik biodegradable atau yang biasa dibilang PHA. Maksudnya itu dalam minyak kelapa sawit mengandung asam nih lemak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk memproduksi PHA, yaitu jenis bioplastik biodegradable yang ramah lingkungan. Yang kedua itu proses ini melibatkan fermentasi mikroorganisme seperti Ralstonia eutropa yang mengonversi karbon dari minyak sawit menjadi polimer PHA dalam sel mikroba. Nah, yang ketiga itu selain itu PHA diekstraksi, dimurnikan dan diolah menjadi berbagai bentuk plastik biodegradable. Nah, dan juga memiliki manfaat utama, yaitu biodegradable itu bioplastik ini dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme sehingga mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan. Yang kedua berbasis sumber terbarukan, yaitu minyak kelapa sawit adalah sumber terbarukan dibandingkan dengan plastik berbasis fosil. Yang ketiga adalah potensi pasar. Produk ini memiliki nilai tinggi di pasar global karena permintaan terhadap alternatif plastik konvensional yang ramah lingkungan terus meningkat, terutama di negara-negara maju. Selanjutnya ada bioenergi dari minyak kelapa sawit. Itu maksudnya minyak kelapa sawit mentah seperti crude palm oil atau CPO diproses menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi. Dalam proses ini trigliserida dalam minyak sawit direaksikan dengan metanol dengan bantuan katalis untuk menghasilkan metil ester, biodiesel, dan gliserol sebagai produk sampingan. Yang ketiga ada biodiesel berbasis sawit dapat digunakan menjadi campuran bahan bakar fosil atau sebagai bahan bakar murni. Dan memiliki manfaat utama yaitu energi terbarukan, yaitu biodiesel berbasis minyak sawit mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua ada ramah lingkungan, biodiesel menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dibandingkan bahan bakar fosil. Yang ketiga ada efisiensi produksi minyak kelapa sawit, memiliki hasil panen per hektar yang lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya seperti kedelai atau rapeseed. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah industri kelapa sawit, yaitu limbah cair menjadi pupuk organik dan limbah padat menjadi biomasa untuk energi listrik. Itu maksudnya limbah cair, limbah dari industri kelapa sawit seperti palm oil mill effluent, POME, kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Limbah ini dapat diolah menjadi pupuk organik cair melalui proses fermentasi atau teknologi anaerobik. Nah, kalau yang limbah padat menjadi biomasa itu maksudnya itu tandan kosong, cangkang, kelapa sawit dan serat kelapa sawit adalah limbah padat yang dapat diolah menjadi sumber energi biomasa. Nah, kesimpulannya, produk berbasis minyak kelapa sawit seperti bioplastik PHA atau biodiesel dan pemanfaatan limbah memberikan solusi inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, pengembangan produk ini memerlukan perhatian pada keberlanjutan, efisiensi teknologi, dan pengolahan dampak lingkungan, terutama dalam konteks produksi minyak kelapa sawit yang sering dikaitkan dengan isu deforestasi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Letizia Rosa Fauzi pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.